Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa kelas 4 minggu ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang kita kembali mempelajari materi sebelumnya, bersih itu sehat. Dan kali ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu tentang wudhu. Nah, terkait tentang wudhu, apa kalian sudah tahu tentang wudhu? Sudah pernah melakukannya? Ataukah sudah tahu hal-hal yang harus kita lakukan dalam berwudhu? Nah, kali ini beberapa materi yang akan kita bahas tentang wudhu, diantaranya yang pertama, rukun wudhu, yang kedua, sunnah wudhu, yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan yang keempat, tata cara wudhu. Rukun wudhu. Apakah itu rukun wudhu? Nah, rukun wudhu adalah hal-hal yang apabila ditinggalkan maka wudhu kita tidak sah. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah niat. Apakah niat wudhu itu? Nah, dengar ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Aturannya, meratakan air mulai dari batas rambut sampai ke sisi telinga dan berakhir ke bagian dagu bagian bawah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, mengusap rambut atau sebagian. Yang kelima, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Berikutnya adalah sunnah wudhu. Yang pertama, membaca kedua kalimat syahadat. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Ketiga, bersiwak. Keempat, berkumur-kumur. Kelima, membersihkan lubang hidung dengan cara istinsyak, yaitu menghirup air, dan istinsyar, membuang air. Yang keenam, menyapu seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari, kaki, dan tangan. Kedelapan, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kesepuluh, mengusap kedua telinga kanan dan kiri, bagian dalam dan bagian luar. Dan yang terakhir adalah membaca doa wudhu. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, hilang akal. Yang manakah hilang akal di sini adalah orang mabuk, pingsan, ataupun tertidur. Namun bila tertidur dalam posisi duduk, tidaklah membatalkan. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat adalah menyentuh atau memegang kubul ataupun dubur dengan telapak tangan. Nah, adapun tata cara wudhu dan urutan-urutannya, simaklah video berikut ini. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat.
Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.